Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa. Dan di sini kita cuma akan bertanya terlebih dahulu, yaitu untuk semua teman-teman yang dimana kemungkinan besar sering mengalami hal-hal hidup yang namanya kesusahan hidup. Dan jika iya, maka di sini mungkin kami akan dapat memberikan sedikit solusi ya. Ini untuk terutama yang bagi mau juga, jika tidak ya tidak apa-apa. Terhadap teman-teman, mungkin rekan-rekan dimanapun berada, jika mengalami hal-hal hidup, mengalami kesusahan yang cukup berat, berbagai macam hal-hal rintangan hidup yang kita alamin, maka agar dapat menemukan jalan keluasan yang baik untuk kita, yaitu mungkin dengan langkah adalah sebagai berikut. Satu ini ya untuk syarat sebelum saya sampaikan halnya. Satu, untuk kita bermasyarakat, yaitu bawalah sifat dan sikap kita untuk bermasyarakat yang baik, segala-galanya yang baik, dan termasuk kepada siapapun itu. Apapun yang dihadapin, termasuk mungkin kita mendengar ya, ada hina atau ada pun cacian dari orang lain, ada pun penyikapan negatif dari orang lain, yaitu tanggapinlah dengan sabar, tabah, dan tawakal. Lanjut, karena sebaliknya kita sering mengalami hal-hal kesusahan hidup yang kita dapatkan, maka insya Allah kita akan dapat menemukan jalan nanti dengan melakukan hal langkah-langkah sebagai berikut. Ini ya, jika mau ya, jika tidak apa-apa. Teruntuk kepada siapapun silakan, dan jika tidak, kembali bahwa itu tidak apa-apa, terserah kepada sendiri-sendiri. Adapun halnya yaitu jika kita mengalami kesusahan hidup yang cukup berat dan sedangkan banyak persoalan pembiayaan yang kita harus lakukan, maka halnya adalah sebagai berikut. Pertama, kita menyiapkan air putih satu gelas, air putih saja satu gelas, kemudian kita siapkan. Kemudian lanjut ambillah di waktu malam, di saat-saat sepi. Saat-saat sepi, badan bersih, dan kemudian kita bertempatlah di ruangan yang rapi, bersih. Bisa di dalam rumah, bisa juga di luar, ataupun di ruang kamar bisa, terserah, yang penting bersih. Dan agak terhindar daripada namanya hubungan yang gangguan seperti mungkin berisik saja ya, dan lain-lainnya. Intinya kita itu menciptakan konsen pikiran, konsen otak yang dimana akan menjalankan amalan ini. Berikut, setelah kita di tempat yang kita tuju, yaitu kita persiapkan air satu gelas, air putih satu gelas di depan kita. Kemudian kita duduk bersila, dan selanjutnya kita menyampaikan surat Al-Fatihah, Bismillahirrohmanirrohim, dan memohon kepada Allah. Ya Allah, aku mohon kepadamu, berikan tunjukkan jalan yang terang terhadap hidup aku, hidup lingkungan aku, dan sekitaran aku. Hidup yang terang ya Allah. Kemudian lanjut, rapalkan surat Al-Qadr. Bismillahirrahmanirrahim. Ansalnu Lailatul Qadir khairul mi'afisar tanassalul malaikatul salamun hiya atta isfar. Sebanyak bisa 100 kali ataupun bisa 1000 kali. Lanjut, setelah selesai membawakan surat Al-Qadr tadi sebanyak misalnya 100 atau 1000 kali, kemudian sampaikan lagi doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, berikanlah aku terang. Dan lanjut, ambillah air yang di gelas tadi, kemudian bacakan surat Al-Fatihah, Bismillahirrohmanirrohim, Ansalnu Lailatul Qadir, Bismillahirrohmanirrohim,
Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tiup air itu dan lanjut. Air itu bisa untuk dipakai sebagai mandi, bisa untuk dipakai diminum, bisa untuk dipakai dipercikan di dalam ruangan atau halaman ataupun teras rumah atau tempat usaha. Jika ini dilakukan, maka insya Allah tunggu saja. Tunggu saja, termasuk mungkin dalam kesusahan hidup yang kita alami kemudian kita melakukan ini, maka tunggu saja. Insya Allah akan ada datang yang membantu kita. Akan ada datang yang membantu kita. Kita tidak punya jalan keluar untuk misalnya pekerjaan, akan ada datang yang membantu kita. Dan mungkin kita punya usaha seperti mungkin punya toko atau warung, sepi dari pembeli, maka akan banyak pembeli yang akan datang. Demikian yang lain-lain. Semua kita akan mengalami hal-hal yang namanya keterangan daripada hasil hidup kita, hasil perjalanan kita tadi. Insya Allah, dengan lain-lain, sifat sosial yang kita harus iringin terbawa yaitu satu, harus baik kepada sesama dan selalu bersikap yang sopan santun dan sifat-sifat yang intinya menghargai orang. Bawalah sifat ketawaduan kepada kita. Insya Allah jika jalan-jalan ini kita sudah tempuh, maka insya Allah pasti akan ada yang datang dan akan membantu kita. Apapun itu, intinya akan datang membantu kita ke jalan yang benar. Insya Allah. Dan ingat, hindarin satu. Termasuk ini tambahan ya. Hindarin, jangan suka-suka mengkonsumsi kaitan minuman ataupun hal-hal yang namanya terlarang. Termasuk perbuatan-perbuatan yang terlarang. Hindarin itu ya. Dan jalankan sikap hidup yang sewajarnya. Di situ untuk tujuan demi agar kita selalu teriring sehat juga dan selalu positif di dalam setiap berpikir. Insya Allah semua hal-hal ini jika dijalankan, tunggu saja akan ada orang yang datang membantu kepada susah kita. Apapun dasar susah kita, akan ada orang yang datang membantu susah kita itu. Hal ini dilakukan, jangan keseringan, tetapi kemungkinan besar bisa seminggu sekali. Dan sebaliknya, beriring dengan mungkin jangkanya ya mungkin lakukanlah sekitar 3 kali saja. Jangan berlebih ya, karena ingat menjalankan ini yaitu harus konsen juga pikiran kita kepada sifat suka bersosial dan suka termasuk hubungan hal bersedekah. Demikian yang saya sampaikan. Sekian, dan buat yang menjalankannya ini penting diperhatikan. Kepada yang berminat silakan, dan tidak berminat terima kasih tidak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.